Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Waktu berlalu dengan cepat. Tiba-tiba, 2 bulan telah berlalu. Selama 2 bulan terakhir, penghalang es di puncak gunung tidak menghilang. Oleh karena itu, semua orang hanya bisa melihat samar-samar sosok kurus di dalam penghalang es itu. Namun, seiring berjalannya waktu, bahkan seorang murid sekte Dao biasa dapat mendeteksi bahwa fluktuasi Yuan Power yang sangat menakutkan perlahan-lahan berkumpul di dalam penghalang es itu. Lapisan awan tebal bergulung di langit di atas sekte Dao. Awan itu semua terbentuk dari Yuan Power. Sementara itu, kepadatan Yuan Power di dalamnya telah mencapai tahap yang sangat menakutkan. Tekanan yang terpancar dari kekuatan Yuan itu bahkan menyebabkan jantung seorang ahli tahap samsara bergetar. Berada di gunung utama Dao Sek, Ying Xuanzi dan yang lainnya mengangkat kepala dan menatap langit dengan takjub. Saat ini, Ying Xuanzi adalah ahli top yang telah menyentuh reinkarnasi. Namun, ia akhirnya tidak dapat mengambil langkah terakhir. Ini karena bukan hanya pengetahuannya tentang reinkarnasi yang kurang, tetapi kepadatan Yuan Power di dalam tubuhnya belum mencapai tingkat abnormal itu. Karena kekuatan Yuannya kurang, dia secara alami tidak mampu menciptakan kehendak reinkarnasi. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan yang terkumpul di langit perlahan-lahan telah mencapai batasnya. Lagi pula, jika kekuatan Yuan terus terkumpul, kemungkinan seluruh tempat itu akan runtuh. Namun, tak lama setelah suaranya terdengar, suara aneh tiba-tiba terdengar dari langit. Seketika, banyak murid Dao Sek mengangkat kepala mereka karena terkejut. Kemudian, mereka melihat bahwa awan Yuan Power, yang tersebar sejauh 300 mil, perlahan-lahan terdistorsi pada saat ini. Sinar cahaya aneh menembus awan dan bersinar ke bawah. Siapapun yang terkena sinar cahaya itu langsung merasa linglung. Sementara itu, kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka tumbuh secara diam-diam. Cahaya reinkarnasi. Di puncak gunung yang jaraknya tidak jauh, ketika Flame Master melihat sinar-sinar cahaya itu, pupil matanya mengeras perlahan. Kemudian, dia mengarahkan perhatiannya ke puncak gunung itu, yang ditutupi oleh lapisan es. Lindong akhirnya mengambil langkah ini. Jika dia maju ke tahap reinkarnasi, dia akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan jajaran elit. Sang Master Api bergumam pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, dia mengerutkan kening pelan. Kemudian, dia menggunakan telapak tangannya untuk menyentuh dadanya sebelum ekspresi gelap melintas di matanya. Orang-orang itu, mereka akhirnya mulai bergerak. Awan Yuan Power di langit mulai berputar lebih cepat. Pada saat berikutnya, suara gemuruh tiba-tiba muncul. Setelah itu, semua orang tercengang ketika mereka melihat bahwa lapisan awan benar-benar terkoyak dengan kuat, sebelum aliran Yuan Power setinggi 10.000 kaki tiba-tiba mengalir turun. Aliran Yuan Power itu tampak seperti air terjun yang menggantung di langit, turun bersamaan dengan momentum yang menakutkan. Akhirnya, turun ke penghalang es di depan banyak pasang mata yang tercengang. Penghalang es yang teramat kokoh itu runtuh seketika, sebelum pecahan-pecahan es berhamburan ke segala arah. Dari jarak yang cukup dekat, ketika King Tan melihat penghalang es itu hancur, ekspresinya langsung berubah. Dengan segera, dia mengepalkan tangan kecilnya, sebelum cahaya hitam menyebar. Namun, tepat saat dia hendak turun tangan, sebuah tangan dingin menghentikannya. Ini adalah sesuatu yang harus dialami secara pribadi untuk dapat memasuki tahap reinkarnasi. Tidak ada orang lain yang boleh ikut campur. Jika tidak, itu hanya akan merugikan dirinya sendiri, kata Ying Huan. Mendengar ini, King Tan menggigit bibirnya pelan. Kemudian, dia menatap puncak gunung itu dengan agak khawatir. Serangan Yuan Power itu benar-benar menakutkan dan tidak ada yang tahu apakah Lindong bisa menahannya. Penghalang es itu hancur. Seketika, banyak pasang mata menoleh ke arah itu. Kemudian, mereka melihat sosok kurus yang duduk di puncak gunung itu juga berdiri saat ini. Saat dia menatap air terjun Yuan Power yang turun, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, ada panas yang membara di dalam matanya yang hitam pekat. Tubuh Lindong bergetar pelan. Setelah itu, sebuah lubang hitam besar muncul di atas kepalanya. Air terjun Yuan Power itu mendarat,
sebelum menerjang dengan kejam ke dalam lubang hitam itu. Namun, serangan ini begitu mengerikan hingga membuat lubang hitam itu bergetar. Kemudian, Lindong tiba-tiba mundur selangkah. Bahkan, sepertinya organ-organ dalamnya tergeser setelah serangan itu. Akan tetapi, Lindong juga tahu bahwa tidak mungkin dia bisa mundur saat ini. Lubang hitam itu mulai berputar dengan kecepatan yang semakin cepat. Sementara itu, kekuatan melahap dalam tubuh Lindong dilepaskan hingga batasnya saat melahap kekuatan Yuan yang menakutkan itu dengan gila-gilaan. Selanjutnya, kekuatan itu ditransmisikan ke dalam tubuh Lindong. Saat Yuan Power yang dahsyat itu memasuki tubuhnya, tampak seolah-olah ada ular Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di tubuhnya. Pemandangan yang cukup menakutkan. Salah satu ujung air terjun Yuan Power terhubung dengan awan di langit, sementara ujung lainnya mengalir ke lubang hitam. Bahkan, air terjun itu tampak seperti naga besar yang menghubungkan langit dengan tanah. Pemandangan yang sangat menakjubkan. Namun, jelas bukan tugas mudah untuk maju ke tahap reinkarnasi. Tak lama setelah air terjun Yuan Power pertama turun, awan Yuan Power tiba-tiba bergejolak sekali lagi. Setelah itu, semua orang tercengang saat melihat 10 air terjun Yuan Power meluncur turun dari awan. Mereka tampak seperti naga putih, saat mereka memamerkan cakar mereka dan menyerang dengan ganas ke arah Lindong. Ketika mereka melihat pemandangan ini, ekspresi Ying Xuanzi dan yang lainnya berubah drastis. Bahkan, King Tan bahkan mengepalkan tangan kecilnya erat-erat. Sementara itu, berdiri di samping mereka, mata biru dingin Ying Huan menatap tajam ke arah sosok di puncak gunung itu. Lindong juga menyadari perkembangan ini. Seketika, pupil matanya mengecil pelan. Tak lama kemudian, ekspresi kejam melintas di matanya. Jika dia tidak bisa bertahan dalam ujian ini, bagaimana mungkin dia bisa bermimpi melampaui master kuno? Simbol leluhur yang melahap. Raungan rendah dan dalam tiba-tiba terdengar dari mulut Lindong. Tak lama kemudian, cahaya hitam yang sangat murni bersiul dari kepalanya. Setelah itu, cahaya hitam berkumpul dengan cepat di atas kepalanya, sebelum akhirnya berubah menjadi simbol hitam besar. Saat simbol itu bergoyang perlahan, sejumlah besar kekuatan devouring meletus. Karena kekuatan devouring itu, semua orang terkejut ketika mereka menyadari bahwa kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka benar-benar menunjukkan tanda-tanda menyembur keluar. Apakah itu simbol leluhur yang melahap? Ying Xuanzi dan yang lainnya sedikit tercengang saat melihat simbol kuno misterius berwarna hitam itu. Simbol leluhur pemakan itu bergerak cepat. Tak lama kemudian, simbol itu berubah menjadi sosok manusia hitam, yang tampak persis seperti Lindong. Namun, matanya seperti lubang hitam karena tampak sangat dalam dan misterius. Sosok hitam itu meraung ke langit. Kemudian, sejumlah besar kekuatan devouring meletus dari mulutnya. Bahkan, langit itu sendiri pun dilahap hingga berubah bentuk. Selain itu, 10 air terjun Yuan Power juga terpengaruh olehnya, saat mereka dengan gila-gilaan mengalir ke mulut sosok hitam itu bersama dengan momentum yang menakutkan. Sementara Lindong melahap dengan kecepatan yang menakutkan ini, suara ledakan rendah dan dalam terus terdengar dari dalam tubuhnya. Segera setelah itu, semua orang tercengang ketika mereka melihat bahwa tubuhnya membengkak dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu singkat, Lindong berubah menjadi raksasa setinggi 1.000.000 kaki. Sementara itu, kekuatan Yuan mengalir melalui tubuhnya seperti ular piton yang mengamuk. Tiba-tiba, lengan Lindong yang telah membengkak hingga batasnya, benar-benar hancur berkeping-keping. Seketika, darah menyembur keluar, sebelum banyak murid Dao Sek tanpa sadar berseru kaget. Apakah dia gagal? Banyak pasang mata yang dipenuhi kecemasan melirik ke arah mereka, hanya untuk melihat bahwa setelah lengan Lindong hancur, ada lengan tulang giok dengan cahaya misterius yang berkilauan di atasnya. Selain itu, tampaknya ada raungan naga yang menyebar dari dalam tulangnya. Ki kehidupan melonjak, sebelum darah dan daging di lengannya mulai beregenerasi dengan kecepatan yang menakutkan. Namun, pada saat ini, berbagai bagian tubuh Lindong terus-menerus hancur. Akibatnya, tubuhnya benar-benar berantakan dan pemandangan ini membuat hati seseorang bergetar ketakutan. Meskipun demikian, setelah bagian tubuhnya hancur setelah diisi penuh dengan Yuan Power, darah dan daging akan beregenerasi dengan cepat. Lagi pula, selama kerangka dan isi perutnya tetap utuh, darah dan daging dapat beregenerasi dengan cepat.
Berkat tulang naga primal Lindong yang kuat, meskipun sejumlah besar kekuatan Yuan mengalir ke tubuhnya, mereka tidak dapat menghancurkan tulang-tulangnya. Jantung semua orang berdebar kencang karena ketakutan ketika mereka mendengar suara daging meledak dari puncak gunung. Sementara itu, kabut darah pekat menyebar dari daerah itu, sebelum akhirnya menutupi seluruh puncak gunung. Ledakan ini terus berlanjut hingga malam. Akhirnya, ledakan itu mulai mereda. Semua orang melihat ke area itu, tetapi kabut darah yang pekat begitu tebal, sehingga sulit untuk melihat tembus pandang. Karena itu, tidak seorang pun tahu apakah Lindong selamat. Di langit, air terjun Yuan Power terakhir akhirnya ditelan oleh sosok hitam itu, yang dibentuk oleh simbol leluhur yang memakan. Selanjutnya, sosok hitam itu bergetar hebat sebelum akhirnya berubah menjadi cahaya hitam dan melesat ke dalam kabut darah itu. Mengom. Raungan naga yang rendah dan dalam terdengar saat sosok hitam itu melesat ke dalam kabut darah. Terlebih lagi, tekanan yang terpancar dari raungan naga itu menyebabkan banyak orang gemetar ketakutan. Cahaya ungu emas yang cemerlang tiba-tiba menerobos kabut darah, sebelum melesat ke langit. Tak lama kemudian, cahaya itu berubah menjadi naga ungu emas yang besar. Kemudian, naga itu membuka mulutnya dan melahap kabut darah yang kental itu, sebelum akhirnya meraung ke langit. Raungan naga yang menggetarkan bumi itu menyebar. Setelah itu, awan-awan Yuan Power di langit benar-benar melesat turun. Akhirnya, semuanya ditelan oleh naga ungu emas itu. Sinar matahari yang hangat kembali bersinar dari langit. Sementara itu, tekanan Yuan Power yang menakutkan juga perlahan menghilang. Namun, setiap pasang mata terfokus pada naga ungu emas yang sangat besar itu. Sementara itu, cahaya yang kuat telah meletus di tempat itu, sebelum naga ungu emas itu mulai menyusut dengan cara yang terdistorsi. Akhirnya, ia sekali lagi berubah menjadi sosok kurus di depan orang banyak. Sementara itu, ada sedikit cahaya ungu keemasan di wajah mudanya, sementara tekanan berwibawa, yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, terpancar darinya. Matanya yang hitam pekat sedalam langit malam, membuat orang yang melihatnya ingin tenggelam. Pria itu berdiri di langit. Setelah itu, dia perlahan mengepalkan tangannya yang panjang, sebelum kemudian melepaskan raungan yang panjang dan jelas. Seketika, pilar cahaya setinggi 10.000 kaki meletus dari dalam tubuhnya. Akhirnya, pilar itu berubah menjadi lempengan cahaya raksasa di atas langit. Pelat cahaya itu berputar dengan lembut. Tidak ada awal dan akhir, seperti halnya reinkarnasi. Ying Xuanzi dan yang lainnya menatap pelat cahaya raksasa itu, sebelum kegembiraan melonjak di mata mereka. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa begitu pelat cahaya itu muncul, itu menunjukkan bahwa Lindong benar-benar telah maju ke tahap reinkarnasi. Berdiri di langit, mata Lindong juga terfokus pada pelat cahaya itu. Sementara itu, cahaya gembira muncul di bibirnya. Saya akhirnya mencapai tahap ini. Seperti yang diharapkan dari tahap reinkarnasi, perbedaan dari sebelumnya mirip dengan langit dan bumi. Tidak heran dia telah didorong ke dalam kondisi yang menyedihkan oleh Raja Kursi Ketujuh, meskipun dia memiliki berbagai teknik yang kuat dan kekuatan dari dua simbol leluhur. Namun, jika dia bertemu orang itu lagi, Lindong yakin dia tidak akan dimanfaatkan lagi. Kakak Lindong. Suara yang indah terdengar dari bawah saat King Tan terbang mendekat. Dia mengamati Lindong dari atas ke bawah, menepuk dadanya dan menghela napas lega saat melihat tidak terjadi apa-apa padanya. Apakah kamu baik-baik saja? Ying Huan juga segera menyusul dan tiba. Matanya yang tajam dan dingin dipenuhi dengan kekhawatiran. Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Berapa lama aku berkultivasi dalam pengasingan kali ini?" 2 tahun, jawab King Tan. Lindong tercengang. Tak lama kemudian, dia melihat senyum nakal di bibir King Tan dan langsung mencubit wajah cantiknya dengan marah. Segera setelah itu, dia menepuk pipinya dengan lembut. Dia tahu bahwa gadis ini telah menggodanya dengan maksud membuatnya rileks dan bahagia. Ketika dia memikirkannya, gadis ini sekarang adalah penguasa Istana Kegelapan, tetapi dia masih tetap patuh di hadapannya. Ini membuatnya merasa agak puas di dalam hatinya. Sudah 2 bulan, Ying Huan terkekeh dan berkata sambil melihat kedua saudara kandung itu membuat keributan kecil. Baru kemudian Lindong menganggukkan kepalanya. Dia telah tersesat dalam ruang itu sendiri dan telah kehilangan semua rasa waktu.
Untungnya, dia berhasil kembali. Hehe, selamat adik junior Lindong. Mengikuti King Tan dan Ying Huan, Ying Xuanzi, Zhou Tong dan yang lainnya juga terbang cepat ke langit. Zhou Tong menangkupkan tinjunya ke arah Lindong sambil tertawa dan berkata. Lindong membalas gerakan itu sambil melirik Zhou Tong. Jiwa Yuan Zhou Tong semakin menjadi nyata dan kemungkinan besar tidak akan lama lagi ia dapat menciptakan tubuh fisik. Pada saat itu, ia akan pulih sepenuhnya. Aku telah berkultivasi selama bertahun-tahun namun masih terjebak di puncak tahap samsara. Seorang anak kecil sepertimu baru berkultivasi selama belasan tahun dan telah melampauiku, ini benar-benar. Ying Xuanzi meratap sambil mendesah. Dia merasa agak sengsara. Bagaimanapun juga, dunia ini memiliki banyak monster. Lindong tertawa. Tepat saat dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Gelombang api tiba-tiba meletus dari puncak gunung yang jauh. Apakah itu Flame Master? Ying Xuanzi dan yang lainnya juga menyadari perubahan mendadak ini, ekspresi mereka dipenuhi rasa waspada. Kilatan cahaya merah dengan cepat menyapu dari kejauhan sebelum muncul di hadapan Lindong dan yang lainnya. Itu adalah Flame Master. Namun, tubuhnya saat ini seluruhnya berwarna merah dan tampak sedikit tidak berwujud. Apa yang terjadi? Ketika Lindong melihat perubahan dalam kondisi Flame Master, dia sedikit terkejut dan buru-buru bertanya. Sesuatu telah terjadi di Laut Iblis yang kacau. Mata Master Api tampak agak muram saat menjawab. Pupil mata Lindong sedikit mengecil, apakah itu Yimo? Ya, mereka akhirnya mulai bergerak. Sang Master Api mengangguk sebelum melanjutkan. Laut Iblis yang kacau kini telah jatuh ke dalam kekacauan total saat Yimo yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dasar laut. Aku yakin berita ini akan segera sampai ke wilayah Suan Timur. Ekspresi Lindong serius. Membuat ekspresi seperti itu pada Flame Master, ini pasti bukan gangguan kecil. Mereka juga tampaknya telah menemukan lokasi tubuh asliku, kata Flame Master. Ekspresi Lindong berubah. Dia telah mengunjungi wilayah lahar tempat Flame Master berada. Sesuatu yang agak mengerikan tampaknya disegel di sana. Apakah itu karena benda yang telah disegel di sana? Tempat yang kamu tekan juga harus menjadi penjara penekan iblis, kan? Sang Master Api menganggukkan kepalanya. Setelah ragu sejenak, dia berkata, penjara yang aku tekan memiliki jumlah Yimo paling sedikit di antara ketiga penjara. Namun, ada sesuatu yang sangat hebat di sana. Apa? Mantan tunggangan Kaisar Yimo, Raja Iblis Jahat Kosmik. Di sekeliling mereka, Ying Xuanzi dan yang lainnya menghirup udara dingin dengan kasar. Meskipun mereka belum pernah mendengar tentang apa yang disebut Raja Iblis Jahat Kosmik ini, mereka pernah mendengar tentang Kaisar Yimo. Kaisar Yimo adalah makhluk yang menakutkan yang bahkan leluhur simbol harus menyalakan reinkarnasinya untuk berhasil menyegelnya. Tunggangan makhluk seperti itu akan sangat menakutkan. Raja Iblis Jahat Kosmik. Alis Lindong berkerut erat. Makhluk yang telah menyatu dengan trio Tian Yuanzi juga merupakan Iblis Jahat Kosmik. Kekuatannya luar biasa mencengangkan, karenanya, Raja Iblis Jahat Kosmik ini pasti luar biasa. Kalau tidak, ia tidak akan berada di bawah perawatan seseorang seperti Flame Master. Saya khawatir kekuatan Raja Iblis Jahat Kosmik ini hanya sedikit lebih rendah dari Raja Kursi Surga terkuat di penjara iblis. Tidak akan mudah untuk menghadapinya jika dia melarikan diri, kata Master Api dengan sungguh-sungguh. Lindong menganggukkan kepalanya. Jika Raja Iblis Jahat Kosmik ini lolos, kekuatan penjara iblis akan melonjak dan pasti akan mengubah situasi secara keseluruhan. Bagi mereka, ini adalah tekanan yang luar biasa. Apakah bantuanku dibutuhkan? Tanya Lindong. Memang, tapi kalian tidak akan membantuku. Flame Master tidak ragu-ragu. Lindong sekarang memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk membantu mereka. Lalu siapa yang akan aku bantu? Lindong bertanya dengan bingung. Kau akan pergi menemui Chaos Master? Flame Master berkata dengan suara berat. Menurut informasi yang kuterima, Devil Prison juga telah menemukan lokasi Chaos Master. Dia menderita luka yang sangat serius saat itu, dan sekarang berada pada tahap paling kritis dalam pemulihannya. Aku ingin kau melindunginya. Penjara iblis juga mengetahui kondisi Chaos Master saat ini. Jika Chaos Master terluka pada saat seperti itu akan sangat melemahkan kekuatan kita.
Chaos Master juga merupakan salah satu dari 8 master kuno, dan merupakan salah satu bidak terkuat di pihak mereka. Jika terjadi kecelakaan, itu akan menjadi bencana. Bagaimana dengan Thunder Master dan yang lainnya? Lindong agak bingung saat bertanya. Tidak mungkin Master Petir tidak menyadari masalah sepenting itu. Penjara iblis sudah dipersiapkan kali ini. Master Petir sebelumnya telah pergi mengintai penjara iblis dan saat ini terjebak. Sedangkan Master Spasial dan Master Kegelapan, mereka diawasi dengan ketat oleh penjara iblis dan untuk sementara tidak dapat melarikan diri. Jadi, aku butuh bantuanmu, Master Api menjelaskan. Sedangkan untuk Life Dead Master, luka yang dideritanya saat itu hanya kalah dari adik perempuannya. Aku khawatir dia mungkin masih dalam siklus reinkarnasi. Sang Master Kehidupan dan Kematian tidak mati? Lindong agak terkejut. Simbol leluhur kehidupan dan kematian sangat aneh dan telah berubah menjadi bentuk manusia, yaitu gadis kecil bernama Mulingsan. Menurut klan Paus Bijak Abadi, sang Master Kehidupan dan Kematian adalah leluhur mereka. Namun, ketika mereka membuka makamnya, mereka tidak menemukan kerangka apapun, melainkan sebuah telur. Telur inilah yang telah diubah oleh simbol leluhur kehidupan dan kematian, yang kemudian menetas menjadi Mulingsan. Sang penguasa kehidupan dan kematian mengendalikan kehidupan dan kematian. Dialah yang paling kecil kemungkinannya untuk mati dan seharusnya masih hidup. Dia hanya belum terbangun, jawab sang penguasa api. Lindong tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya. Seperti yang diharapkan dari ahli yang mengendalikan simbol leluhur hidup dan mati, bahkan kematian pun sangat sulit. Untuk sepenuhnya menekan Raja Iblis Jahat Kosmik, aku harus menghilangkan penampakanku ini. Jadi, kau harus segera pergi, kata Master Api. Riak-riak dari tubuhnya semakin kuat. Jelas bahwa penampakannya ini akan segera menghilang. Lindong menganggukkan kepalanya. Karena kekacauan besar telah terjadi di Laut Iblis yang kacau, dia harus pergi ke sana dan memastikan klan Gu, Tang Xinlian, Mulingsan dan yang lainnya baik-baik saja. Jika Laut Iblis yang kacau terkena dampaknya, tempat-tempat yang mereka kunjungi tidak akan luput dari dampaknya. Setelah mengatakan apa yang perlu dikatakannya, tatapan Flame Master beralih ke Ying Huan-Huan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, aku khawatir aku tidak bisa terus berada di sisimu kali ini. Ying Huan-Huan menganggukkan kepalanya pelan. Tangannya yang ramping dan sedingin es dengan lembut menggenggam tangan besar Lindong sambil menjawab dengan suara lembut, dia tidak akan membiarkan apapun terjadi padaku. Sang Master Api mendesah pelan. Tak lama kemudian, api tiba-tiba muncul di tubuhnya. Saat api itu memudar, tubuhnya telah menghilang. Lindong tahu bahwa Flame Master telah mengambil avatar miliknya. Tampaknya bahaya kali ini memang tidak kecil. Jika tidak, itu tidak akan memaksanya untuk mengambil kembali semua kekuatannya. Ketua Sekte, aku akan langsung menuju ke Laut Iblis yang kacau. Sekarang penjara iblis telah mengerahkan seluruh upaya mereka ke Laut Iblis yang kacau. Wilayah Xuan Timur seharusnya aman untuk saat ini. Lindong tidak ragu-ragu. Dia memiringkan kepalanya ke arah Ying Xuanzi dan berkata, Kakak Lindong, ajak aku juga. Aku masih belum pernah ke Laut Iblis yang kacau. King Tan berkata dengan tergesa-gesa. Dia takut Lindong akan meninggalkannya. Aku juga. Mata Ying Huan-Huan yang dingin dan tajam menatap ke arah Lindong dan berkata. Melihat ini, Lindong tidak dapat menahan tawa getirnya. Setelah merenung sejenak, dia menganggukkan kepalanya. King Tan adalah pengendali simbol leluhur kegelapan dan memegang sabit suci kegelapan. Oleh karena itu, dia akan mampu bertempur bahkan dengan seorang Raja Yimo tingkat Raja Sejati. Selain itu, bahkan dia tidak dapat benar-benar mengetahui seberapa kuat Ying Huan-Huan saat ini, dan dia akan memberikan kontribusi besar pada kekuatan tempur mereka jika dia ikut. Yang terpenting, dia akan khawatir jika dia meninggalkannya sendirian. King Tan langsung tersenyum senang saat mendengar ini. Bahkan wajah mungilnya yang cantik menjadi jauh lebih manis dan menawan. Kalau begitu, pergilah. Ingatlah untuk saling menjaga. Ying Xuanzi menganggukkan kepalanya. Dengan kekuatan ketiganya, mereka bisa pergi kemana saja di dunia ini. Tidak banyak yang perlu dikhawatirkan tentang mereka. Pemimpin Sekte Dao harus menutup diri untuk sementara waktu setelah kita pergi jika terjadi sesuatu. Beritahu aku jika ada masalah. Sekarang setelah aku menyempurnakan simbol leluhur spasial,
aku akan dapat segera kembali ke sini. Meskipun kekuatan penjara iblis terkonsentrasi di Laut Iblis yang kacau, tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Ying Xuanzi mengangguk dan menjawab. Melihat ini, Lindong tidak menunda lagi. Lengannya terulur dan meraih Ying Huan dan King Tan. Dari dua pinggang ramping itu, yang satu selembut ular sementara yang lain sedingin es seperti batu giok, perasaan yang membuat seseorang merasa agak enggan berpisah. Namun, Lindong saat ini tidak memiliki keinginan untuk menikmati sensasi ini. Dengan sebuah pikiran, cahaya perak meledak dari tubuhnya saat ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dengan hebat. Ketika cahaya perak memudar, semua orang melihat bahwa ketiga sosok itu telah menghilang ke dalam ruang terdistorsi dan hanya gelombang spasial dahsyat yang tersisa. Ying Xuanzi memperhatikan ketiganya menghilang sambil mengembuskan napas pelan. Ia bertukar pandang dengan Zhou Tong dan yang lainnya sambil mendesah pelan. Dunia ini akhirnya mulai dilanda kekacauan lagi. Laut Setan yang kacau, wilayah Laut Dunia Bawah Utara. Ini adalah lautan yang luas dan tak berujung dan ada banyak awan yang mengambang malas di langit di atasnya. Sinar matahari bersinar melalui awan, menyebabkan permukaan lautan tampak cerah dan berkilauan. Pemandangan yang tenang dan damai. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama karena ruang di langit tiba-tiba terdistorsi. Setelah itu, cahaya perak muncul, sebelum tiga sosok muncul entah dari mana. Angin laut menyambut mereka. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap lautan yang tampak familiar ini. Seketika, tatapan penuh kenangan melintas di matanya. Saat itu, ia tiba di tempat ini setelah ia terpaksa melarikan diri dari wilayah Xuan Timur. Setelah itu, untuk membalas dendam, ia berlatih keras dengan seluruh kekuatannya. Saat itu, ia mengalami banyak cobaan berbahaya di lautan yang seakan tak berujung ini. Beruntungnya, ia berhasil selamat. Ketika pertama kali tiba di Laut Iblis yang kacau, dia tampak biasa saja seperti batu dan tidak begitu terkenal. Namun, saat dia pergi, namanya telah menyebar ke seluruh Laut Iblis yang kacau. Sekarang, ketika dia kembali ke lautan ini, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu lagi memandang rendah siapapun. Pemuda yang pernah diburu dan terpaksa melarikan diri demi keselamatannya, telah mengalami metamorfosis dan terbang ke angkasa. Laut Iblis yang kacau, aku, Lindong, telah kembali. Lindong mengangkat kepalanya dan melolong panjang. Lolongannya bagaikan guntur yang menggelegar di permukaan laut dan menyebar ke kejauhan. Ketika Ying Huan melihat ekspresi gembira Lindong, dia tersenyum lembut sebelum bertanya, "Saat itu, apakah kamu datang ke sini setelah meninggalkan wilayah Xuan Timur?" Lindong menghirup udara dalam-dalam. Kemudian, dia mengangguk sambil tersenyum. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia pernah dipaksa untuk bertindak seperti semut ketika dia pertama kali tiba di tempat ini? Jika bukan karena akalnya, dia mungkin akan mati di lautan ini. Kamu pasti mengalami masa-masa sulit, benar kan? Ying Huan menatap Lindong dengan mata sedingin es sebelum berkata lembut. Meskipun aku sangat merindukanmu selama 3 tahun itu, kamu pasti juga mengalami masa-masa sulit. Dia bisa merasakan emosi rumit yang dirasakan Lindong terhadap tempat ini. Oleh karena itu, dia bisa menebak bahwa dia pasti telah mengalami banyak situasi hidup dan mati di sini. Kadang-kadang, mungkin bahkan dia tidak tahu apakah dia bisa kembali ke wilayah Xuan Timur hidup-hidup. Ying Huan tanpa sadar menggigit bibirnya pelan saat memikirkan hal ini. Dengan segera, dia menegur dirinya sendiri karena bersikap tidak sopan saat mereka bertemu pertama kali setelah Lindong kembali dari lautan ini. Lagi pula, meskipun dia mengalami masa sulit, bagaimana dengan dia? Siapa yang tahu apa yang telah dia lalui? Lagi pula, dia terbiasa menyembunyikannya di balik senyumnya dan dia tidak membiarkan orang lain menyadarinya. Ketika Lindong melihat emosi lembut mengalir di mata Ying Huan, hatinya tersentuh. Segera, dia mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang mungil Ying Huan. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Aku seorang pria. Ada beberapa beban yang harus kupikul." "Kakak Lindong, dulu, siapa yang menyinggungmu di sini? Ayo kita ke sana dan hancurkan mereka," kata King Tan, sementara matanya yang besar mengandung niat membunuh. Meskipun dia tetap patuh dan dimanja di depan Lindong, dia pada akhirnya adalah penguasa istana Darkness Palace. Selain itu, dia keluar dari Darkness Judgment Hall,
dan darah yang membasahi tangannya yang kecil dan cantik sudah cukup untuk membuat hati seseorang bergetar. Aku tidak butuh kau untuk membalaskan dendamku. Lindong tersenyum sambil menjentik dahi King Tan yang seputih salju. Setelah itu, dia mengamati sekelilingnya sebelum bergumam, aku ingin tahu di wilayah laut mana laut iblis caotik kita berada. Meskipun Lindong mampu bepergian dari wilayah Suan Timur ke laut iblis caotik dalam waktu singkat dengan mengandalkan simbol leluhur spasial, laut iblis caotik sangat luas dan mustahil baginya untuk menentukan lokasinya secara akurat. Ayo jalan-jalan dan lihat-lihat. Lindong menggelengkan kepalanya setelah gagal menentukan lokasinya. Setelah itu, dia menyeret kedua wanita itu sebelum dia dengan cepat terbang ke depan. Lautan iblis yang kacau itu sangat luas dan setiap wilayah lautnya sangat besar. Selain itu, wilayah laut tempat mereka berada saat ini tampaknya cukup terpencil. Bahkan, setelah mereka bertiga terbang selama lebih dari selusin menit dengan kecepatan yang sangat tinggi, mereka masih tidak dapat menemukan satu orang pun. Tepat saat Lindong sedang gelisah mengenai masalah ini, Ying Huan tiba-tiba mengarahkan tangannya yang halus dan lembut ke arah barat, ada orang di sana. Selain itu, ada juga fluktuasi Yimo. Lindong melihat ke arah itu, tetapi dia tidak dapat mendeteksi apapun. Tiba-tiba, dia merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Sepertinya dia semakin tidak dapat memahami kekuatan Ying Huan. Hanya saja aku sangat sensitif terhadap fluktuasi Yimo. Ketika dia menyadari bahwa Lindong terkejut, Ying Huan dengan lembut memegang tangan Lindong dan berkata. Lindong mengangguk. Saat ini, bukan saat yang tepat untuk berbicara. Oleh karena itu, ia meraih kedua wanita itu, sebelum cahaya perak menyala. Seketika, mereka muncul 30 mil jauhnya. Dengan simbol leluhur spasial, kecepatan perjalanan mereka saat ini jelas jauh lebih unggul dibandingkan sebelumnya. Sepanjang perjalanan, Lindong menerobos ruang kosong beberapa kali. Ini berlangsung selama beberapa menit sebelum akhirnya berhenti. Kemudian, dia menatap ke depan, hanya untuk melihat bahwa ada lebih dari selusin kapal besar yang melaju cepat melintasi lautan. Sementara itu, awan hitam bergulung di belakang kapal-kapal besar itu dan aura iblis yang jahat menyebabkan langit menjadi gelap. Awan iblis dengan cepat mengejar kapal-kapal besar itu. Setelah itu, Yimo yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke depan dan menghujani kapal-kapal besar itu seperti tetesan air hujan. Teriakan perang kemudian terdengar, sebelum jeritan menyedihkan juga terdengar dalam gelombang. Namun, perlawanan mereka jelas tidak membuahkan hasil. Dalam waktu singkat, 3 kapal besar berubah menjadi pertumpahan darah, sebelum bau darah yang menyengat menyebar ke seluruh langit. Lindong menatap pemandangan ini dari jauh. Sementara itu, dia melihat berbagai bendera tergantung di kapal-kapal besar itu. Itu pasti kapal dagang. Kapal dagang? Dia bertanya-tanya apakah kapal dagang klan Gu ada di antara mereka. Hati Lindong bergetar saat dia mengamati tempat itu dengan saksama. Kemudian, dia terkejut ketika menyadari bahwa ada bendera dengan karakter Gu tergantung di kapal besar di bagian depan. Lindong mengerutkan kening. Kemudian, dia mengayunkan lengan bajunya sebelum cahaya perak menyala dan mereka bertiga sekali lagi menghilang. Orang-orang di kapal dagang besar berlarian. Sementara itu, banyak dari mereka yang wajahnya dipenuhi ketakutan saat mereka menatap awan-awan iblis yang bergulung-gulung dari segala arah. Teriakan putus asa yang tajam terdengar seperti gelombang. Ada puluhan anggota klan Gu yang berkumpul di bagian depan kapal dagang klan Gu. Sementara itu, ekspresi mereka sedikit pucat. Meskipun demikian, dibandingkan dengan yang lain, mereka cukup terlatih. Paling tidak, mereka masih memegang senjata di tangan mereka. Sementara itu, ada juga Yuan Power yang mengalir di permukaan tubuh mereka. Kakak Yuntian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang anggota klan Gu melihat awan iblis yang dengan cepat mendekati mereka. Bahkan, suaranya bergetar pelan. Pada saat ini, para anggota klan Gu sedang melihat ke tengah-tengah kelompok mereka. Di tempat itu, ada seorang pria tampan. Saat ini, dia sedang melihat situasi putus asa di depan mereka dengan ekspresi jelek di wajahnya. Makhluk-makhluk itu terlalu kuat dan kita tidak bisa menghentikan mereka. Dia merenung sejenak sebelum mengatupkan giginya dan berbicara dengan tegas. Ya berpencarlah menjadi beberapa kelompok dan kaburlah dengan perahu-perahu kecil.
Berdiri di sampingnya, ada seorang wanita muda mengenakan gaun hijau muda dan dia tampak seperti wanita muda yang cantik. Ketika dia mendengar kata-katanya, senyum pahit muncul di wajahnya. Kakak Yuntian, bukan berarti kamu belum melihat seberapa cepat mereka. Mustahil bagi kita untuk melarikan diri. Saat ini, Guya bukan lagi gadis muda pemalu seperti sebelumnya. Dia memiliki wajah cantik dan watak yang luar biasa bahkan di antara anggota teratas klan Gu. Tubuh Gu Yuntian menegang setelah mendengar kata-kata itu. Kemudian, dia melihat anggota klan Gu yang panik di sekitarnya. Akhirnya, dia mendesah sedih. Bahkan setelah kita berhasil keluar dari pulau pengumpulan bela diri dengan banyak kesulitan, kita masih tidak dapat lolos dari malapetaka ini. Anggota klan Gu di sekitarnya mulai putus asa. Banyaknya perubahan tak terduga yang terjadi bulan lalu membuat mereka merasa seperti berada di dunia mimpi. Siapa yang bisa membayangkan bahwa seluruh laut iblis kekacauan benar-benar akan turun ke keadaan ini? Tiba-tiba, suara angin kencang yang memekakkan telinga terdengar dari belakang mereka. Setelah itu, awan iblis telah menyusul mereka. Sementara itu, di dalam awan iblis itu, banyak mata merah darah yang brutal menatap mereka. Sosok iblis berjalan keluar dari dalam awan iblis itu. Dengan ekspresi mengejek, dia menatap kapal dagang dari klan Gu. Setelah itu, dia menjilat bibirnya, sementara rasa haus darah perlahan menyapu ke depan bersama dengan aura iblis yang mengerikan. Ketika kelompok Gu Yuntian melihat pemandangan ini, ekspresi mereka yang awalnya pucat menjadi semakin pucat. Sosok iblis ini mungkin sebanding dengan ahli tahap samsara pamungkas. Karena itu, bagaimana mungkin mereka bisa melawannya? Apakah kita benar-benar ditakdirkan untuk mati di sini hari ini? Gu Yuntian bergumam. Berdiri di sampingnya, Guya menggertakkan gigi peraknya erat-erat. Sementara itu, tangan kecilnya, yang memegang pedang panjang, bergetar pelan. Semua orang di sekelilingnya tampak putus asa. Tepat saat mereka tenggelam dalam keputusasaan dan menunggu kematian, sebuah suara yang agak mengejutkan tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Ketika mereka mendengar suara itu, semua orang tercengang. Kemudian, mereka dengan cepat menoleh dan melihat tiga sosok muncul entah dari mana. Guya menatap sosok muda yang berdiri tepat di depannya. Awalnya, dia terkejut. Tak lama kemudian, ekspresi terkejut namun gembira muncul di wajah kecilnya, Kakak Lindong. Gu Yuntian juga terkejut. Dia menoleh, hanya untuk melihat seorang pemuda menatap mereka di udara sambil tersenyum. Siapa lagi selain Lindong? Kenapa kalian di sini? Lindong tersenyum pada duo Guya dan bertanya. Sambil berbicara, dia juga melirik awan iblis di depan mereka. Kakak Lindong, cepatlah pergi. Guya juga telah tersadar saat ini. Seketika, kegembiraan di wajah kecilnya menghilang saat dia buru-buru berkata, cepat pergi. Para iblis ini sangat kuat. Cepat, pergi. Ketika Lindong melihat ekspresi cemas Guya, dia terkekeh. Namun, alih-alih melarikan diri, dia malah mendarat di bagian depan kapal. Kemudian, dia berbicara kepada Guya sambil tersenyum, sepertinya kita sudah ditakdirkan. Orang pertama yang kutemui saat pertama kali tiba di Laut Iblis yang kacau adalah kamu. Kali kedua, itu juga kamu. Guya tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Kakak Lindong adalah orang yang cukup pintar. Namun, mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu bodoh? Tidak bisakah dia tahu bahwa mereka sedang dalam kesulitan yang menyedihkan saat ini? Saudara Lindong, sudah lama kita tidak bertemu. Lupakan saja, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Bisa mati bersama, kurasa kita memang sudah ditakdirkan. Gu Yuntian mendesah. Sementara itu, awan iblis telah menyapu dan bahkan jika Lindong ingin melarikan diri, tidak ada waktu untuk melakukannya. Lindong menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, matanya menatap awan iblis sebelum dia berkata, apakah kalian takut pada hal-hal itu? Lindong tersenyum dan mengulurkan tangannya sambil berbicara. Kemudian, dia mengepalkan tangannya. Tiba-tiba, petir mulai berkumpul di langit, yang awalnya cerah dan jernih. Akhirnya, mereka berubah menjadi tangan petir raksasa setinggi 10.000 kaki, sebelum dia memukul awan-awan iblis itu. Bang bang bang. Kemanapun telapak tangan petir itu bergerak, awan-awan iblis akan langsung meledak. Bahkan, Yimo yang tak terhitung jumlahnya yang ada di dalam juga ikut tersambar petir dan langsung berubah menjadi abu.
Tangan petir itu melintas sebelum akhirnya menghilang. Setelah itu, suara jeritan memekakkan telinga di langit tiba-tiba berhenti. Sementara itu, berbagai teriakan dari banyak kapal dagang di sekitar mereka juga berhenti. Semua orang mengangkat kepala karena terkejut. Di tempat itu, Yimo yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi abu sebelum mereka berhamburan. Faktanya, hanya sosok iblis terkuat yang tetap berdiri, dan dia juga sangat terkejut. Sepertinya dia belum pulih dari perubahan mendadak yang terjadi di depannya. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang benar-benar tercengang. Bahkan, ekspresi kelompok Gu Yuntian pun membeku. Lautan ini, yang awalnya sangat kacau, kini menjadi sunyi senyap.